Bab 10 bertemu keluarganya. Pukul 10 pagi mobil Randy sudah sampai di halaman rumah Dinda. Hari ini Randy akan membawa Dinda bertemu dengan keluarganya. Dinda menyambutnya dengan sangat cantik hari ini. Dinda memakai gaun berwarna toska dengan jilbab motif bunga-bunga yang senada. "Kamu sangat cantik, Dinda." Randy mengagumi penampilan Dinda. Setelah mereka pamit pada mama, kakak dan kakak ipar Dinda, Randy dan Dinda masuk ke dalam mobil dan bergerak menuju ke rumah keluarga Randy. "Pak, kita singgah dulu ke supermarket ya sebentar," pinta Dinda. "Kamu ingin membeli sesuatu?" tanya Randy. "Iya, saya mau membeli buah tangan." Masa ia datang pertama ke rumah seseorang tidak membawa oleh-oleh? Dinda tersenyum ke arah Dinda. "Ah iya, aku lupa." Randy membelokkan mobilnya ke parkiran supermarket yang mereka lewati menuju arah ke rumah orang tuanya. "Oh iya Din, kamu jangan panggil saya dengan sebutan bapak lagi dong, saya merasa ketuaan. Masak saya mau nikah dengan anak-anak, panggil Mas aja sepertinya cocok," ujar Randy. "Iya Pak Mas," Dinda mengucap malu-malu. Mereka turun dari mobil dan masuk ke dalam supermarket memilih dan membeli buah tangan yang akan dibawa ke rumah orang tua Randy. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Tidak memakan waktu lama, karena hari ini hari libur jalanan tidak begitu ramai, mereka sampai di rumah orang tua Randy setelah 1 jam perjalanan. Mobil Randy masuk ke pekarangan rumah yang luas dengan tatanan taman yang cantik di halaman rumahnya. Dinda melihat bangunan rumah yang besar di depannya. Seketika dia merasa ragu masuk ke dalam rumah ini. Apakah dia pantas menjadi anggota keluarga ini? Tiba-tiba bayang masa lalu datang mengingatkan Dinda akan status keluarganya. Apakah keluarga ini akan menerima dia dengan baik, melihat keluarganya hanya keluarga sederhana? Dinda sangat takut tanggapan keluarga Randy akan sama dengan keluarga Ivan dulu, mereka memandang orang hanya dari status dan harta kekayaannya. "Ayo masuk Din, semua keluargaku sudah menunggu di dalam," ajak Randy. "Iya Mas," Dinda mengikuti Randy dari belakang. "Oncle datang," teriak gadis kecil yang sangat terkejut melihat kedatangan Randy. Gadis itu lari menuju ke arah Randy. Randy merentangkan tangannya menyambut kedatangan gadis kecil itu, kemudian dia menggendongnya. "Bella sayang, udah mandi?" tanya Randy. "Udah Oncle," jawab gadis itu dan menatap Dinda malu-malu karena itu pertemuan pertama mereka. Dinda tersenyum gemaam melihat gadis kecil itu. Aksa sang kakak juga menyamperi Randy dan Dinda kemudian menyium tangan mereka. "Assalamualaikum Pak, Ma," Randy menyapa keluarganya yang sedang berkumpul di ruang keluarga. "Waalaikumsalam," jawab mereka bersamaan. Randy menyium dan memeluk mereka satu persatu. "Ada tamu baru rupanya," jawab Mama pada anaknya dan tersenyum lembut ke arah Dinda. Iya kenalkan Ma, Pa, ini Dinda," ucap Randy mengenalkan Dinda. Dinda mengulurkan tangannya menyalam Mama Randy dan papanya yang sedang duduk di kursi roda. Kemudian tampak kakak Randy yang berjalan dari belakang. "Ini loh Pak yang kemarin aku cerita, gadis cantik yang aku jumpai di kantor Randy. Akhirnya dibawa juga ke rumah kita," sapa Kak Ronald kepada semuanya. Dinda pun menyalam kakak Randy beserta istrinya. Semua tersenyum melihat kedatangan Randy hari ini yang membawa wanita cantik ke rumah. Dinda memberikan buah tangan yang mereka bawa kepada istri Ronald dan istrinya menyambutnya dengan ramah. "Keluarga yang baik," pikir Dinda. "Gimana kabar Papa, sudah semakin sehat?" tanya Randy. "Harus dong, kan Papa ingin melihat kamu mengabulkan permintaan Papa kemarin," Pak Baskara mengedipkan matanya pada Randy. Randy yang mengerti maksud papanya tersenyum. Papanya tampak bahagia hari ini. "Sini sayang, duduk di sini," ajak Mama Randy pada Dinda. Dinda pun duduk di samping Mama Randy.
Benar kata Ronald, kamu sekretaris baru di kantor Randy. Tanya Mama Randy dengan lembut dan ramah. Iya Tante, jawab Dinda. Sekarang sudah naik pangkat Ma, baru tadi malam aku promosiin, Randy menimpali jawaban Dinda. Naik pangkat jadi apa? Tanya Mama bingung. Jadi calon istri Ma, celetuk Ronald kakaknya Randy. Semua tertawa dan tersenyum menatap Randy seolah meminta penjelasan. Iya Ma, jawab Randy. Dinda hanya bisa tersenyum dan tertunduk salah tingkah. Wajahnya sudah merah dari tadi karena menahan malu. Kalau begitu jangan panggil tante lagi dong, panggil Mama. Ibu Renata yang tak lain adalah Mama Randy kemudian memeluk lembut Dinda. Mama sangat senang mendengar kabar ini, ujarnya. Pak Baskara berbisik ke arah Randy. Kali ini Papa setuju dengan pilihan kamu. Randy tersenyum mendengar pengakuan dari papanya. Jangan lama-lama lagi Ren, Papa takut gak sempat melihatnya, ucap Pak Baskara. Papa pasti sempat kok melihatnya. Randy yakin Papa masih kuat, jangankan melihat Randy menikah melihat anak Randy lahir pun Randy yakin Papa masih kuat. Randy memberi semangat pada papanya. Benar kata Papa kamu sayang, jangan lama-lama lagi. Niat baik harus disegerakan jangan ditunda-tunda, Mama Randy yang bersuara kali ini. Bagaimana kalau besok kita bertemu keluarga Dinda Ma, kita bicarakan rencana ini secepatnya, istri Ronald memberi ide. Boleh juga ide kamu itu sayang, Ronald memeluk istrinya penuh kasih sayang. Bagaimana Dinda, kamu setuju? Tanya Pak Baskara kepada Dinda calon menantunya. Terserah Bapak saja, jawab Dinda. Lo kok masih panggil Bapak? Papa dong sayang, Mama Randy membetulkan kekeliruan ucapan Dinda. Iya bagaimana baiknya aja Pa, Dinda menatap Randy malu. Randy tersenyum melihat wajah Dinda yang sudah seperti kepiting rebus merahnya karena malu. Baiklah kalau begitu besok malam kita berkunjung ke rumah Dinda, melamar Dinda secara resmi pada keluarganya. Papa Randy memutuskan percakapan mereka. Sudah waktunya makan, mari kita makan yuk sayang, ajak Mama Randy. Seluruh keluarga berjalan menuju ruang makan untuk menyantap makan siang bersama hari ini. Semua tampak bahagia dengan berita dan rencana masa depan Randy. Besok aku ikut ya Ma, aku gak mau kalian tinggal di rumah. Tiba-tiba Pak Baskara bicara seperti anak-anak yang sedang ngambek. Iya sayang, asal Papa janji Papa gak boleh kelelahan. Sang istri menggenggam tangan suaminya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Aku cuma duduk di mobil kok dan tidak banyak jalan. Besok aku cukup duduk di kursi roda saja. Kalian tinggal mendorong kursiku, jawab suaminya. Iya Pak, besok Papa akan ikut kok. Kami tidak akan tega meninggalkan Papa di sini sendiri. Ronald berusaha menghibur papanya. Randy tersenyum melihat papanya. Laki-laki ini benar-benar telah berubah. Semua keras dan garangnya sudah hilang hanya menyisakan gurat lemah dan garis-garis tanda tua di wajahnya. Rasa benci dan kesal yang dia simpan dulu pada papanya sudah hilang. Dia sudah memaafkan sikap keras papanya dulu. Mereka pun melanjutkan acara makan siangnya bersama diselingi canda dan tawa sambil mengobrol ringan. Hari ini sesuai dengan rencana keluarga Randy, mereka akan mengadakan pertemuan keluarga sekaligus melamar Dinda secara resmi pada keluarganya. Mereka akan tiba di rumah keluarga Dinda pukul 8 malam. Keluarga Dinda sangat antusias mendengar berita bahagia ini. Pagi-pagi Dinda dan kakak iparnya belanja bahan kue yang nanti akan mereka masak dan hidangkan saat tamu mereka datang. Acara memang diatur setelah makan malam karena keluarga Randy tidak mau merepotkan keluarga Dinda yang akan menerima kedatangan mereka. Kakak Dinda menghubungi papanya Andin dan memberikan kabar gembira ini. Hanya mereka keluarga yang ada di Jakarta ini. Papa Andin satu-satunya saudara mama mereka sedangkan saudara papanya semua ada di luar kota.
Rencananya Papa, Mama, Andin dan suaminya akan datang ke rumah Dinda untuk turut serta menerima lamaran keluarga Randy. Jam 7.30 Om, Tante, Andin dan suaminya sudah tiba di rumah Andin. Mereka saling bersalaman dan menyapa. Sudah lama tidak berkumpul bersama apalagi dalam keadaan bahagia seperti ini. Semua sudah dipersiapkan dengan sederhana. Makanan kecil serta minuman juga sudah siap. Hanya tinggal menunggu kedatangan keluarga Randy. Dinda yang sedang berdandan di kamar ditemani Andin yang sedang menggendong putranya. Dinda menggunakan gaun biru muda sederhana dengan manik-manik putih di lengannya menambah kesan mewah pada gaunnya. Jilbab bercorak bunga-bunga kecil sudah menutup kepala Dinda dengan sempurna. Dengan polesan tipis lengkaplah sudah penampilan Dinda malam ini, sangat cantik. Duh yang sebentar lagi akan melepas masa lajang, pasti udah gak sabaran, goda Andin. Ih mbak ini suka sekali menggodaku, ucap Dinda. Gimana perasaan kamu? Sudah mulai tumbuhkah? Tanya Andin penasaran. Apa sudah dek-dek seer? Andin tertawa menggoda. Apaan sih mbak, jawab Dinda malu. Serius nih, tanya Andin kembali. Ya pasti dong aku jantungan mbak, ini kan hal pertama bagiku. Mana mungkin aku bisa bersikap biasa aja. Aku kan takut tidak berjalan seperti rencana. Soal lamaran dan pernikahan kamu gak usah ragu lagi, Mas Randy pasti mengaturnya dengan sangat sempurna. Karena dia itu tipe yang perfect gak suka ada kesalahan walaupun kecil dalam setiap proyek yang dia buat. Dalam bekerja aja dia begitu apalagi ini proyek mega besar. Proyek masa depan, pasti dia sudah mempersiapkannya, Andin mengoceh panjang. Yang mbak tanyakan gimana perasaan hati kamu? Apa sudah mulai tumbuh benih-benih cinta? Andin tersenyum nakal. Mbak, Dinda bersandar manja pada sepupunya itu. Aku masih sulit percaya bahwa aku akan segera menikah dengan Mas Randy. Masih terlalu cepat mbak. Selama ini kami bertemu hanya di kantor dengan sikap profesional tidak pernah membawa masalah pribadi. Tingkah laku dia juga sewajarnya seorang bos terhadap anak buahnya. Sikapnya padaku juga beberapa hari ini masih sama walau sekarang aku sudah tidak memanggil bapak lagi padanya, Dinda menjelaskan isi hatinya pada Andin. Aku masih berjalan menuju hatinya mbak sekaligus aku juga ingin memantapkan hatiku belajar menjadi istri yang baik untuk dia. Mudah-mudahan cinta tumbuh di antaranya ya Din. Mbak selalu mendoakan kamu semoga mendapatkan yang terbaik, Dinda memeluk sepupunya tersayang. Keluarga Randy sudah masuk ke halaman rumah Dinda. Mereka datang dengan mengendarai dua mobil Randy yang membawa papa dan mamanya di dalam dan mobil kakaknya yang berisikan kakak dan kakak iparnya serta beberapa bingkisan untuk lamaran malam ini. Pak Baskara keluar dari mobil disambut dengan kursi roda dan Randy mendorong kursi roda papanya masuk ke dalam rumah Dinda. Semua sudah berkumpul di ruang tamu. Lila memanggil Dinda dan Andin yang masih asik ngobrol di kamar. Din, Mbak An, ayo keluar. Tamunya sudah datang, ucap Lila. Sebelum keluar Dinda menatap penampilannya sekali lagi di depan kaca, dia seperti tidak percaya diri. Udah kamu sudah cantik kok, gak perlu takut. Randy akan terima kamu apa adanya. Karena dia akan mencari wanita yang baik. Bukan semata-mata melihat penampilannya saja, Andin menarik lengan adik sepupunya itu keluar. Bidadarinya sudah keluar, goda Riko. Riko sudah lama bersahabat dengan Randy dan sudah sangat akrab dengan keluarga Randy. Malam ini dia ada di pihak Dinda karena dia adalah suami dari sepupunya Dinda. Jadi dia tidak takut bercanda dalam situasi seperti ini. Riko hanya ingin menggoda Randy yang dari tadi terlihat tegang. Semua orang yang ada di situ menatap wajah Randy dan Dinda bergantian dengan senyuman. Randy dan Dinda saat ini dalam keadaan serba salah karena grogi. Diam-diam Randy mencuri pandang pada Dinda yang baru keluar dari kamarnya.
Cantik sekali dia malam ini, ujarnya dalam hati. Dinda hanya tertunduk malu dan sama seperti Randy sesekali dia juga melirik ke arah Randy, melihat penampilan Randy malam ini. Randy menggunakan baju batik berwarna biru tua dengan motif sayap burung berwarna gold. Sangat tampan. Dua keluarga menyatu dalam tujuan yang sama, malam itu mereka mempunyai kesepakatan. Karena kondisi dan permintaan orang tua Randy pernikahan dilangsungkan sekitar 1 minggu lagi dari sekarang. Dinda juga mengajukan syarat, dia tidak mau pesta pernikahan yang besar-besaran apalagi Papa Randy tidak boleh terlalu capek. Acara ijab kabul dan syukuran pernikahan mereka diadakan di rumah orang tua Randy, hanya dihadiri oleh keluarga dekat, sahabat, beberapa teman dan rekan bisnis yang mereka kenal dan juga beberapa karyawan yang ada perusahaan Randy. Mencegah pandangan negatif orang lain sekalian memberikan pengumuman bahwa Randy dan Dinda sudah menikah. Jadi tidak ada yang salah sangka lagi dengan hubungan mereka. Tamu undangan tak lebih dari 200 orang. Mengenai perlengkapan pernikahan seperti pakaian, mahar dan cincin pernikahan biarlah Randy dan Dinda yang menentukannya sendiri. Ini kan pernikahan mereka biar mereka yang memilih sesuai dengan keinginan impian mereka. Kalau acara syukuran Randy tidak mau merepotkan orang lain. Dia cukup menghubungi EO pernikahan tinggal meminta konsep pesta pernikahan yang mereka mau. Sederhana tapi manis, seperti Dinda itu kata hati Randy. Papa, Mama Randy juga Mama Dinda sangat bahagia dengan rencana pesta pernikahan anak mereka. Dalam waktu yang singkat kedua keluarga ini sudah menyatu dan sangat akrab. Seperti sudah kenal lama. Keluarga Randy tidak mempermasalahkan status keluarga Dinda yang hanya berasal dari keluarga sederhana. Mereka bahkan sangat menghormati keluarga Dinda, walau mereka dari keluarga sederhana tapi ilmu agama mereka sangat baik. Keluarga Dinda terlihat sangat hangat. Bukankah memang itu pesan dari Papa Randy saat beliau meminta kriteria istri yang harus Randy cari? Dan kali ini papanya sangat setuju dengan pilihan Randy. Raut bahagia sangat jelas terlihat dari wajah Pak Baskara. Setelah memutuskan dan merencanakannya semua keluarga Randy pamit pulang. Mereka saling bersalaman. Karena sudah larut malam keluarga Andin pun ikut serta pamit pulang. Malam ini semua bahagia. Bersambung.